menonaktifkan Saudara Agus Kadir, menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni, menonaktifkan Eko Hendro Purnomo. Ramai para pemimpin partai menonaktifkan kadernya yang duduk di DPR setelah Presiden Prabowo memanggil mereka di Istana Negara. Hal ini adalah wujud nyata bahwa pemerintah pusat mendengar dan melaksanakan mandat dari masyarakat. Yang sesuai dengan tuntutan aksi massa kemarin, satu persatu telah diwujudkan oleh Bapak Presiden. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Saudara Agus Kadir, DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Uba. Itulah beberapa cuplikan dari beberapa partai secara serentak menonaktifkan kader yang bermasalah. Namun, ada video dari warganet yang mencoba mengcompare antara dinonaktifkan atau dicopot. Kita simak videonya. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warganet, hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAB. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota DPR tersebut diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. Menonaktifkan. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan. Yang ada memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan antar waktu dengan calon nomor urut selanjutnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di tengah kemarahan rakyat, ketua-ketua umum partai sedang bersilat lidah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, yang mungkin selama ini menjadi salah satu donatur partai. Langsung saja kita cross-check kata-kata beliau sebelum kita mempunyai opini dan asumsi yang salah. Dalam istilah hukum dan partai, dicopot adalah pemberhentian kader secara permanen, sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pemberhentian tersebut sifatnya final, dan anggota tidak lagi memiliki hak dan status di partai, termasuk kehilangan posisi legislatif jika berlaku mekanisme recall atau demisioner. Kalau dinonaktifkan, istilah ini lebih bersifat sementara. Dari pelaksanaan tugas atau fungsi mewakili partai, tetapi tetap secara resmi terdaftar sebagai anggota partai. Meski tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan partai, kursinya tetap dipegang hingga ada mekanisme penggantian resmi. Tapi tunggu dulu, sebelum menyimpulkan sesuatu, kita dengar dahulu apa kata Bapak Presiden Prabowo. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Intinya, mereka yang bermasalah telah dicopot dari DPR RI, namun non-aktif di keanggotaan partai. Pesan buat kalian semua yang turut serta dalam aksi demo, sampaikan aspirasi murni kalian secara baik dan damai. Jikalau ada pihak-pihak yang memicu keributan, segera tinggalkan.
Kalau menurut kalian gimana? Apakah punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku.